kita mau datang ke dalam pujian dan penyembahan yang kita akan naikkan kepada Tuhan. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan, Dia selalu memberikan kita sukacita, kekuatan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Sama-sama kita nyatakan, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Berkatakan, Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Nyatakan sekali lagi, Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, dan sukacita pada siang hari ini, amin. Sebab Tuhan selalu baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita mau menyembah nama Tuhan lebih lagi. Kita mau nyatakan kebaikannya, kasihnya bagi hidup kita. Haleluya. Tuhan, Kau baik dan kasih setiamu selamanya. Tuhan, Kau baik dan kasih setiamu selamanya. Semua suku, kaum dan bahasa, semua generasi ke generasi, mari katakan, menyembahmu. Haleluya, haleluya, menyembahmu karena Engkau, menyembahmu. Haleluya, haleluya, menyembahmu karena Engkau. Sama-sama katakan, Engkau baik. Amin.
kasih setiamu selamanya. Tuhan kau baik dan kasih setiamu selamanya. Semua suku, kaum dan bahasa, semua generasi ke generasi menyembahmu. Haleluya, 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 menyembahmu karena Kau menyembahmu. Haleluya, haleluya, menyembahmu karena Kau. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Menyembahmu. Haleluya, haleluya, menyembahmu karena Kau menyembahmu. Haleluya, haleluya, menyembahmu karena Kau menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Haleluya, haleluya, menyembahmu karena Kau menyembahmu. Haleluya, haleluya, menyembahmu karena Kau, karena Kau, karena Kau. Sama-sama katakan, Engkau baik. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita mau menyatukan hati kita untuk datang menyembah ke dalam hadirat-Nya. Dan kita mau menyatakan bahwa Tuhan, Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai dan memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kita mau menyatakan, besar Allahku, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemerahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Menyatakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku,
besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sama-sama nyatakan kemegahan-Mu Tuhan, kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dialah Kau yang layak disembah Tuhan, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, Kau layak disembah, layak disembah, Kau Raja, segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Menyatakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang besar dan Kau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, di mana Engkau boleh Tuhan mengumpulkan kami di dalam rumah-Mu Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan boleh terjadi di dalam hidup kami. Dan Tuhan biarlah Tuhan setiap hati kami Tuhan menjadi hati yang subur Tuhan, yang siap Tuhan untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan akan Kau Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, boleh Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Kau Yohanes. Shalom saudara, shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, kita semua diberkati oleh Tuhan karena kita masih dikasih kesempatan untuk bisa hadir di sini, untuk bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia, amin saudara. Siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul The Protection of the Mighty God. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan artinya adalah perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tahu saudara, dalam kehidupan kita ada banyak sekali perkara saudara yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, amin. Tetapi kita tahu satu hal yang pasti, yaitu bahwa Allah kita itu lebih besar daripada segala sesuatu, amin saudara. Bahkan firman Tuhan menyatakan bahwa roh yang ada dalam hidup kita ini lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jadi gak peduli roh jenis apa, gak ada yang bisa menyanggupi untuk membandingkan kuasanya dengan Tuhan. Nah, kita akan melihat firman Tuhan pada siang hari ini saudara. Kita akan melihat di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran yang ke-12. Ayat yang ke-12 sampai dengan ke-14. Sebelum kita membaca ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan konteksnya. Kenapa? Karena kalau kita baca dari awal sampai habis nggak akan cukup waktunya. Jadi kita akan baca di sini Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai 14 ini menceritakan bagaimana Tuhan ini memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tujuannya apa saudara? Tujuannya supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara, dalam perjalanannya gak semulus seperti yang kita pikirkan. Bahwa Tuhan sudah mengetahui bahwa mereka akan melarang bangsa Israel untuk keluar. Sehingga Tuhan ini memberikan tanda-tanda kepada Firaun pada saat itu untuk menunjukkan kekuasaannya. Dan bahwa kehendak dia harus terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, kita akan melihat saudara di dalam Keluaran 12 dari ayat yang ke-12 sampai ke-14. Saya akan bacakan seperti ini. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi darah bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kamu melihat darah itu, aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum Mesir. Hari ini aku akan menjadikan peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kalau kita lihat di sini, jadi intinya saudara, Tuhan ini menjatuhkan hukuman atas tanah Mesir. Kenapa? Karena dia tidak mau, yang pertama pasti karena dia tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi jauh lebih dari itu karena mereka tidak mau mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, apa sih yang di sini yang Tuhan katakan? Tuhan bilang seperti ini, aku akan berjalan di tanah Mesir, semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan mati. Tetapi ada tetapinya saudara, di sini di firman Tuhan. Tetapi dikatakan dan darah itu menjadi, kalau saudara lihat di sini, mereka itu harus mengoleskan darah di depan pintu rumah mereka. Dan firman Tuhan menyatakan di sini, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada apa saudara? Tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Artinya apa saudara? Darah yang ditaruh saudara di pintu itu menjadi darah perjanjian. Di mana Tuhan gak akan mengirimkan tulah untuk Mesir. Kenapa? Karena mereka ada berada di situ. Tetapi ketika mereka mengoleskan darah, maka Tuhan akan melewati rumah mereka. Nah, apa sih saudara yang mau kita lihat di sini? Di sini Tuhan ini memerintahkan orang Israel untuk menandai rumah mereka dengan darah domba Paskah agar malaikat maut melewati.
ada satu hal yang lebih menarik saudara. Bagaimana Tuhan ini memberikan darahnya sendiri. Bukan darah domba ya saudara. Tetapi darahnya sendiri itu untuk menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Amin saudara. Nah kita akan lihat saudara firman Tuhan. Di sini kita akan melihat bagaimana Tuhan ini memberikan perlindungan kepada kita. Kita akan lihat di sini di ayat Mazmur 27. Mazmur 27 kita akan lihat ayat yang kelima. Kita bisa baca dari ayat yang keempat saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ayat kelima ini poinnya saudara. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi sekeliling musuhku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Di sini firman Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Kalau saudara baca tadi bagaimana orang-orang itu mendapatkan kematian anak-anaknya. Tetapi orang yang memiliki rumahnya dikasih darah, yaitu tanda perjanjian, mereka tidak mengalami apa-apa. Kenapa? Karena darah itu melambangkan satu saudara, pengampunan. Dari zaman dahulu saudara, kalau saudara tahu bagaimana proses pengampunan itu dengan cara penumpahan darah. Saudara masih ingat ketika zaman dahulu imam-imam besar itu harus 1 kali setahun pergi untuk masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban pengampunan dosa. Di firman Tuhan dikatakan mereka harus 1 kali dalam setahun mempersembahkan korban pengampunan dosa. Yang pertama untuk diri mereka sendiri, yang kedua untuk orang-orang. Dan kalau saudara mau tahu bagaimana Tuhan ini memiliki standar kekudusan yang amat sangat tinggi saudara. Jadi kan pada zaman dahulu ketika orang itu mau mempersembahkan korban ke ruang Maha Kudus, orang itu karena di situ kan nggak bisa orang sembarangan orang masuk, benar nggak saudara? Jadi mereka itu dikasih tali dan kerincingan kakinya. Bagaimana ketika mereka masuk dan dalam suatu jangka waktu yang cukup lama nggak keluar-keluar, berarti mereka sudah mati. Kenapa? Karena mereka nggak memenuhi standar kekudusannya Tuhan. Nah di sini saudara kita mau melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa melalui darah Kristus kita mendapatkan pengampunan dan lebih daripada itu perlindungan. Sehingga kita sekarang mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara bisa lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tirai bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Ini melambangkan sebuah penutup atau penghalang yang dahulu dimiliki antara manusia dengan Allah karena adanya dosa itu telah tiada. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Nah, kita akan lihat lebih lanjut saudara. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya dan ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi di sini kita mau melihat bagaimana Tuhan itu membawa kita ke tempat persembunyian. Saudara pernah dengar lagu yang namanya You Are My Hiding Place? Saudara tahu artinya? Engkau tempat persembunyianku. Kenapa? Karena ketika kita ini berada di dalam hadirat Tuhan, gak ada kuasa manapun yang bisa menyerang. Jadi di sini saudara kita mempelajari satu hal. Yang pertama adalah Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Yang kedua adalah darah Kristus itu merupakan sebuah jaminan di mana kita itu mendapatkan pengampunan sehingga kita ini bisa layak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jaminannya apa saudara? Jaminannya darah Kristus. Nah kita akan lanjut saudara di dalam Mazmur 91. Mazmur 91.
Kita akan lihat dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. 4 sampai 11. Di sini dikatakan seperti ini, saudara. Dengan kepak sayapnya ia melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan apa, saudara? Menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan Tuhan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat apa, saudara? Perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab apa, saudara? Malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan-jalanmu. Ini yang terjadi kalau saudara lihat tadi di kitab Keluaran. Di mana ketika banyak sekali malapetaka, kematian. Sebelum itu ada banyak sekali tulah, saudara. Tetapi Tuhan ini memisahkan yang mana yang miliknya. Benar gak, saudara? Makanya kalau saudara baca di sini firman Tuhan bilang apa? Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, dan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Apa sih yang mau firman Tuhan katakan di sini? Di sini kita mau melihat bahwa Tuhan ini menjamin umat kepunyaannya. Pada zaman dahulu, saudara, bangsa Israel itu merupakan umat kepunyaan Tuhan yang istilahnya, kenapa sih, saudara? Karena Tuhan ini sudah memberikan janji kepada nenek moyang mereka. Makanya ketika Tuhan berfirman apa? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kalau kita lihat kenapa sih Tuhan ini membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara bisa lihat bagaimana cara Tuhan itu berbicara dengan Musa. Sebab aku akan membawa mereka ke negeri perjanjian yang telah aku janjikan kepada nenek moyang mereka. Aku ini adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah, sekarang saudara, kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru, firman Tuhan menyatakan bahwa kita, orang yang percaya kepada Tuhan ini, mendapatkan janji yang sama. Kenapa? Karena kita ini diangkat oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, dan di sana dikatakan bahwa kita dicangkokkan untuk menjadi Israel rohani. Di mana perjanjian perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan itu lari juga ke kita, saudara. Makanya Tuhan bilang ke Abraham begini, melalui engkau dan keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Nah, kita lihat di sini, saudara. Firman Tuhan menyatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya mau, saudara, firman Tuhan berkata bahwa penting sekali bagi kita untuk mengucapkan firman. Kalau saudara baca di kitab Yosua, di kitab Yosua 1, bagaimana waktu itu Yosua itu dikasih tahu sama Tuhan, kalau Tuhan itu memilih dia untuk menggantikan Musa, untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan firman Tuhan berkata seperti ini, janganlah gentar hatimu, jangan takut dan gentar hatimu, tetapi kuatkanlah hatimu. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada kata-kata di sini, janganlah lupa memperkatakan firman, tetapi apa, saudara? Renungkanlah itu siang dan malam. Dan di sini kita memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan apa? Tuhan adalah tempat perlindungan. Ada pilihan dalam kehidupan, saudara. Orang bisa mencari perlindungan kepada manusia. Tetapi kita mau melihat bahwa manusia memiliki keterbatasan. Benar gak, saudara? Saudara bisa nyewa istilahnya
Pas Pampres, pasukan pengawal presiden. Dan di situ mereka memiliki kekuatan pastinya. Tetapi mereka juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan mereka apa saudara? Di dalam umur, kalau Tuhan cabut, selesai. Saudara nggak memiliki siapa-siapa. Tetapi saudara, di sini firman Tuhan menyatakan bahwa perlindungan yang daripada Tuhan itu jauh lebih besar. Amin saudara. Nah kita akan melihat saudara, lanjut firman Tuhan di dalam Mazmur 119. Mazmur 119. Ini berkaitan dengan apa yang di dalam kitab Yosua. Yosua 1. Kenapa Tuhan ini mau supaya kita ini merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman. Mazmur 19 kita akan baca daripada ayat yang ke-97, dari ayat yang ke-97 sampai dengan ayat yang ke-103. Nah, di sini firman Tuhan berkata seperti ini. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada apa saudara? Musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Wow. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Betapa lebih daripada madu bagi mulutku. Nah, saudara ingat kan tadi Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dan di sini Mazmur Daud menyatakan hal yang sama saudara. Dia berkata begini, betapa kucintai Tauratmu ya Tuhan, aku merenungkan itu apa saudara? Sepanjang hari. Renungkanlah itu siang dan malam. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Ini berbicara soal apa saudara? Soal hikmat Tuhan. Perintah Tuhan atau perkataan Tuhan atau firman Tuhan ini memberikan sebuah hikmat yang jauh melebihi segala akal. Makanya firman Tuhan berkata, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Kalau kata-kata selama-lamanya itu ada padaku berarti dia menyimpan dalam hatinya. Apakah kita mau saudara dalam kehidupan kita untuk menyimpan firman Tuhan dalam hati kita? Kita pernah mendengar waktu itu khotbah bagaimana ada jenis-jenis tanah. Firman itu ditabur di berbagai jenis tanah. Dan hasilnya itu tidak sama. Kenapa? Karena hasilnya sesuai dengan tanah jenis apa yang ditabur. Nah di sini apakah kita ini mau menyimpan firman itu sehingga itu bisa menjadi subur. Tanah kita subur sehingga kita ini merenungkan, menyimpan firman Tuhan sehingga benih itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, selanjutnya firman Tuhan di sini menyatakan aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Kalau saudara bisa melihat di sini bagaimana Tuhan itu memberikan hikmat yang luar biasa kepada orang-orang tertentu yang mencari Tuhan dengan sangat. Contohnya adalah Daniel. Daniel dikasih Tuhan hikmat yang luar biasa. Sampai kemarin kita membahas bagaimana Daniel ini berdoa dan berpuasa, dia meminta kepada Tuhan supaya dia memiliki hikmat. Dan Tuhan menyatakan sejak hari pertama engkau mengingini hikmat Tuhan, engkau sudah didengar. Jadi kita bisa melihat saudara bagaimana perlindungan Tuhan, hikmat Tuhan itu ada dalam diri kita. Dan kalau saudara lihat di sini firman Tuhan menyatakan
Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu sebab engkaulah yang mengajar aku. Hal yang menarik saudara, di sini ditulis oleh Mazmur Daud, pemazmur Daud. Nah, firman Tuhan menyatakan, kalau saudara buka di kitab Kisah Para Rasul 1. Di Kisah Para Rasul 1 itu berbicara mengenai janji Tuhan. Untuk murid-muridnya bagaimana Tuhan akan mengirimkan Roh Kudusnya. Tuhan menjanjikan Roh Kudusnya. Dan di Kisah Para Rasul 2 itu mengenai Pentakosta. Tapi di Kisah Para Rasul 1 itu Tuhan Yesus bilang begini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Dan kalau saudara lihat di firman Tuhan menyatakan bagaimana Roh Kudus itu yang akan mengajar kamu dalam segala hal. Benar nggak saudara? Dia yang mengajar kamu akan segala hal. Nah, makanya saudara bisa lihat di sini kata di firman Tuhan menyatakan bahwa dia ini lebih mengerti daripada orang-orang tua. Kenapa? Karena dia memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kita melihat di ayat 103 dan 105. Betapa manisnya janji-janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. 105, firmanmu itu apa saudara? Pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Saya percaya saudara sering mendengar lagu ini. Firmanmu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagaimana kita bisa selalu berada dalam perlindungan Tuhan? Saudara, kalau kita memiliki ketetapan Tuhan dalam hati kita. Amin saudara. Kalau kita memiliki firman itu. Firman Tuhan berkata memperkatakan, merenungkan siang dan malam. Dan kita bersyukur karena darah Kristus yang membayar semua. Sehingga kita ini bisa mendapatkan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Yaitu bukan hanya perlindungan tapi berkat. Dan satu hal yang kita ingat saudara. Firman Tuhan berkata jika roh Allah itu ada di dalamku. Roh Allah itu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Dan kita bisa melihat jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita saudara? Tidak ada. Jadi kita aman, di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita aman dalam perlindungan Tuhan. Dari perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Di bawah kepak sayapnya Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Saudara, saya undang pemusik dan singer untuk ke sini membantu. Kita akan nyanyikan lagu yang cukup umum saudara. Yang merefleksikan mengenai perlindungan Tuhan. Mengenai juga apa yang tadi firman Tuhan katakan. Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu. Singer bisa bantu saya? Aku ingin Mari saudara, kita mau bangkit berdiri. Berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup.
bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Ya, kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini kami bisa kembali Tuhan merenungkan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami Tuhan, batu karang kami Tuhan, tempat persembunyian kami Tuhan, di mana kami bisa menggantungkan seluruh pengharapan kami dan seluruh Tuhan apa yang kami miliki Tuhan ke dalam Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang perkasa, karena tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa roh yang tinggal di dalam hidup kami lebih besar daripada yang ada dalam dunia, sehingga kami tidak memiliki kekhawatiran Tuhan, karena ketika Engkau menyertai kami, tidak ada yang menjadi lawan kami yang bisa mengalahkan kami, karena keperkasaan-Mu Tuhan, kuasa-Mu dan kekuatan-Mu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.